Orang pemerintah daerah mulai campur tangan dalam urusan ini. Di sini sama sekali tidak aman. Kita sebaiknya pergi dari sini secepat mungkin. Yang mereka cari-cari sepertinya tidak akan ditemukan dalam waktu dekat. Sekarang ini, kamu cepat tangkap orang lain lagi dan bawa ke sini. Sekarang tidak bisa. Demi keamananmu, lebih baik kita cepat. Apa? Bahkan kamu tidak mau patuh padaku sekarang? Mungkinkah karena aku membiarkanmu bebas terlalu lama, kamu jadi lupa siapa tuanmu? Kamu mau pergi atau tidak? Tidak. Kamu ini sangat keras kepala. Kalau kita langsung pergi lalu ini semua mau diapakan? Untuk sementara terpaksa mereka ditaruh di sini dulu. Serangga-seranggagu itu sangat lincah. Lagi pula mereka sudah terlalu lama meninggalkan induknya. Kalau menunggu sampai mereka bisa menemukannya sendiri, kita semua tidak akan bisa pergi. Baiklah, aku ikut apa katamu. Sujiu, apakah ada cara untuk membuat seluruh orang di kota segera tertidur? Membuat semua orang di kota tidur? Maksudnya apa? Kamu mau apa lagi? Mau membius. Pergerakan sebesar ini pada malam ini pasti akan menimbulkan ketakutan. Saat itu, pasti akan ada kekacauan besar di kota. Tidak hanya kaisar yang tidak bisa melakukan tugasnya, penduduk-penduduk biasa juga akan sulit ditenangkan. Prestasi tercapai, mengkhawatirkan negara dan rakyat mendapatkan 1000 poin buah persik. Ternyata yang mencintai negara dan rakyat barulah pejabat yang baik. Sujiu, cepat cek apakah di toko ada semacam obat bius yang tidak berwarna, tidak berbau dan tidak menyakiti tubuh. Dengan begini, semua orang akan tertidur. Jangan khawatir, coba aku cek. Bubuk berwujud parfum, ada wangi mawar yang samar-samar. Yang mencium aroma ini bisa tertidur hingga 3 jam lebih. Ini oke juga, aku coba cari seseorang untuk mencobanya. Kak Yueli, aku dengar kakak sangat ahli dengan wewangian. Belakangan ini aku dapat parfum baru. Bagaimana kalau kakak bantu aku menciumnya? Kamu akhirnya mulai memikirkan apa yang harusnya perempuan pikirkan. Sini aku coba cium. Tampilan luarnya indah, entah bagaimana aroma di dalamnya. Kamu yakin ini parfum? Tentu saja, kalau tidak percaya, coba saja cium. Aku belum pernah mencium. Aroma ini lumayan ampuh, hanya saja agak merepotkan untuk membuat aroma ini menyebar ke seluruh kota. Nona, apakah Nona butuh? Mohon maaf merepotkan yang mulia, baik-baiklah di perjalanan. Tapi kamu harus melihat dengan jelas, jangan sampai salah mengenai orang-orang kita. Tenang saja. Kamu sudah kembali? Sudah beres semua? Sudah. Tidak sanggup, terlalu melelahkan. Aku mau istirahat dan isi energi. Kamu main sendiri saja. Ying? Ying, kenapa kamu berdiri di luar? Yuli dan yang lainnya kemana? Mereka sudah tidur, aku mengkhawatirkanmu, jadi mengecek keluar. Sebentar lagi tengah malam, bagaimana keadaannya di kamar mayat? Masih belum tahu. Kalau kamu tidak bisa tidur, ayo kita ke sana untuk melihatnya. Ayo. Siapa yang berani ini sampai berani memberhentikan kerta kuda pangeran? Kita sebaiknya pergi dari sini dulu. Untuk apa buru-buru? Bukannya saat baru keluar tadi semua lancar-lancar saja? Di jalan tidak ada satupun orang hidup. Sudah susah-susah bisa bertemu mangsa besar. Masa kamu melepaskan dia dengan entengnya? Tenang saja, aku bisa mengurusnya sendiri. Kamu? Aneh, kenapa malam ini sangat sepi, bahkan penjaga pun tidak ada? Entahlah, mungkin penjaganya sedang malas-malasan di malam hari ini. Berkat diriku, para penjaga akhirnya bisa tidur lebih awal. Ada pergerakan, jangan sampai mengagetkan sasaran. Jangan bersuara, cepat ikut. Hah? Lagi-lagi menghilang? Haish, bau apa menyengat ini? Wangi bunga? Haish,
Iya, kalian bisa menciumnya. Baunya terlalu menyengat dan sangat aneh. Aku tidak mencium bau apapun. Pasti untuk menutupi bau busuk mayatnya. Sebelumnya aku tidak terpikir soal ini. Apakah kamu bisa tahu baunya dari arah mana? Kira-kira dari sana. Ayo. Khawatirnya ada penyergapan di dalam. Bawalah beberapa orang masuk untuk mengeceknya dulu. Baik. Semuanya hati-hati. Cepat cari sesuatu untuk menutupi mayat-mayat ini. Kalau sampai ini menakuti pimpinan, kamu yang akan ditanyai. Baik. Banyak sekali mayatnya. Iya, tapi jangan takut, sekarang sudah tidak berbahaya lagi. Tuan, tempat ini sudah digeledah ke sana ke sini. Hanya ditemukan beberapa potong baju orang biasa dan serangga gu berukuran besar di dalam botol di depan papan roh. Tidak ada apa-apa lagi. Ya, minta seseorang ke sini untuk menguncinya. Cari baik-baik ada yang terlewatkan atau tidak. Kemudian panggil pemeriksaan mayat untuk memeriksa mayat-mayat ini. Semua serangga gu pasti ada induknya. Sepertinya mayat-mayat itu kesini untuk mencari induknya. Orang itu sangat lihai, sampai akhir tidak meninggalkan petunjuk apa-apa. Dia tidak sepenuhnya tidak meninggalkan petunjuk apapun. Setidaknya, botol ini tidak seperti objek yang kita miliki. Jadi, Sepertinya aku harus merepotkan saudara Rongki. Begitu kembali, aku akan memintanya untuk memeriksa. Permisi, tamu yang datang bersama kalian kemarin, dia sedang berkelahi dengan orang lain di luar. Mau dipanggil bagaimanapun dia tidak peduli. Mohon kalian segera keluar untuk mengeceknya. kamu kan yang menaruhnya di luar? Aku cuma mau lihat, dia bisa melakukan apa lagi selain melakukan perintahku. Ying, kenapa kamu tidak berada di istana dan malah ikut keluar? Aku kan datang karena mau membantu. Ying, kamu sudah membantu banyak. Kemarin malam ditemukan sebuah vas porselen. Corak di atasnya tidak seperti benda milik kerajaan Bailing. Aku ingin kamu melihatnya. Baik, akan kuteliti dulu. Ying, kamu memangnya tidak penasaran kenapa aku mencari Rongki? Tidak, semuanya tahu kalau Tuan Rongki sangat suka membaca. Terlebih lagi dia banyak tahu tentang lukisan dan kaligrafi. Dia suka bermain-main dengan benda-benda kecil ini. Dia sangat cocok untuk ini. Mengapa kamu tahu sebanyak ini tentang dia? Oh, ini. Nanti saja aku beritahu. Si Yuan Yuan itu tiap kali luang pasti bercerita soal Rongki pada aku. Chuan Yu, cepat lihat ke sini. Kamu lihat, apakah corak di atas pas ini mirip dengan yang tercatat di selim bambu? Ini mestinya kelompok terawal yang dibunuh karena menggunakan cara rahasia yang menghasut orang-orang untuk mengacau di pengadilan kekaisaran dan suku Miao. Jika ini memang benar, tampaknya kita harus melaporkan ini pada kaisar. Ternyata yang satu itu. Soal ini kita cek dulu sekali lagi. Tunggu sampai besok, barulah dilaporkan ke ayahanda. Aku rasa kita bisa minta pada Shubaido untuk membuktikannya. Pada siapa? Shubaido. Tidak apa-apa untuk mencoba bertanya. Kalau dia tahu sesuatu, kita akan untung. Mungkin saja yang dia baca waktu itu adalah selim bambu ini. Ayo kita ke sana. Nona, beberapa hari terakhir ini, hamba memasukkan pencahar ke dalam makanan Qian Yunshuan. Hamba menyuap tabib Zhang yang memeriksa pasien untuk memberitahu siapa yang waktu itu dia kunjungi. Seperti yang Nona duga, tidak ada nama Yun Ying. Aku sudah duga ada yang aneh dengan Qian Yunshuan. Sebelumnya aku benar-benar ditipu oleh Xuan-Xuan sialan itu. Nona, kalau begitu apa yang sebaiknya kita lakukan sekarang? Berhubung sekarang dia sudah ketahuan, kita sebarkan dan tuduh dia saja. Ucapanmu masuk akal, tapi Kaisar belum tentu percaya dengan perkataanku. Lebih baik kita sebarkan saja kabar kalau dia meninggalkan istana dan buat citranya hancur. Baik, hamba akan melakukannya. Inikah tempat kalian menemukan pas itu? Ya, ini kediaman kekaisaran. Kalaupun terjadi sesuatu, tidak akan ada yang berani membicarakannya. Kediaman kekaisaran. Sepertinya, dalang di balik ini memiliki identitas yang tidak sesederhana itu. Ayo, kita cari Shubaido. Mari kita lihat apakah dia bersedia membantu kita memecahkan rahasia pas ini. Tidak kenal, aku tidak bisa melihat petunjuk apa-apa. Sepertinya dia juga tidak tahu.
Kekasihmu ternyata salah kali ini. Dia punya antisosial dan bertemu orang asing. Aku coba temui dia lagi. Anti apa? Saudara Shu, apakah kamu tidak mengatakan yang sebenarnya barusan? Ternyata kamu cerdas, tapi soal ini aku tidak bisa membantu. Aku ini hanya seorang pemeriksa mayat. Selain mayat, aku tidak tertarik pada hal lain. Kamu cari ahli lainnya saja. Membujuk Shubaido untuk membantu. Plus 2000 poin buah persik, item tersembunyi. Sistem sialan cuma menyuruhku membujuk. Berikan aku informasi penting dong. Memangnya kritis ini tetap bergantung padaku. 5000 poin buah persik bisa membuka karakter baru. Beli tidak? Beli. Tidak juga. Bukankah saudara Shu ingin mewarisi teknik bedah mayat dari Gunung Mao? Tetaplah di sini. Aku akan membantumu mencari keturunan keluarga Shu yang masih ada. Sejak kapan saudara Yun mengorek rahasia orang? Aku juga terpaksa. Sebaliknya, aku juga punya lebih banyak cara untuk membantumu. Meskipun belum tentu ada hasil, setidaknya lebih cepat daripada kamu mencarinya sendiri. Benar juga, tapi apakah aku bisa mempercayaimu? Dulu kamu mengancam dan mengambil uangku. Kalau tidak, mana mungkin aku tetap di kota ini? Kalau aku memohon padamu, apakah tetap tidak bisa? Sebelumnya aku tidak bisa mengenalinya dengan baik. Aku tidak tahu ini sangat menyinggung. Keturunan membedah mayat dari Gunung Mao. Mohon maaf, saudara Su. Aku tidak akan percaya begitu saja. Pil kecil yang malang. Hah? Kamu bilang apa? Aku bilang, saudara Su tenang saja. Aku pasti akan mengurus ini dengan baik. Baiklah, aku setuju untuk tetap di sini.